Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan smartphone yang kita miliki. Pertama, pastikan terlebih dahulu di smartphone Anda telah terinstal aplikasi Screen Recorder atau perekam layar. Jika belum, buka Play Store, kemudian download Screen Recorder. Nah, ada banyak sekali pilihannya di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan X Recorder. Kalian boleh menggunakan screen recorder yang lain sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini hanya memakai yang X Recorder. Jika sudah, kalian juga boleh pasang aplikasi pendukung lainnya yaitu papan tulis untuk belajar. Juga bisa di-download di Play Store, ada banyak sekali pilihannya ya, kita bisa menggunakan di sini. Tapi di sini saya tidak menggunakan papan tulis yang berupa aplikasi. Saya hanya menggunakan foto pada galeri saya saja. Kemudian aplikasi pendukung lainnya saya menggunakan ini, pulpen Android. Pulpen ini sangat banyak membantu saya dalam pembuatan video-video pembelajaran yang pernah saya buat. Ini adalah pulpen Android, dimana dengan menggunakan pulpen ini saya bisa bebas menulis di layar HP seperti layaknya menulis pada kertas. Sebenarnya pakai ujung jari juga bisa, cuma dengan pulpen Android ini rasanya tulisan lebih rapi, jarak antar tulisan lebih mudah diatur, tidak seperti menggunakan jari. Ukuran tulisan kadang terlalu besar dan sebagainya. Seperti ini misalnya saya nulis pen, tuh kan, jadi lebih rapi dibanding menggunakan jari. Pen, tuh. Atau mungkin memang tangan saya yang kurang mahir menulis menggunakan ujung jari ya. Jika Anda bisa menggunakan ujung jari saja, nggak masalah, Anda tidak perlu pen Android ini. Nah, kemudian bagaimana sih saya membuat video pembelajarannya? Yang pertama, ketika menggunakan papan tulis. Papan tulis di sini saya hanya menggunakan gambar berupa gambar hitam gelap. Saya ambil gambar menggunakan kamera, saya tutup layarnya pakai tangan sehingga gambarnya hitam gelap, cekrek jadilah gambar seperti ini. Nah, kemudian saya memanfaatkan aplikasi yang ada di galeri ini. Ada edit foto, tampil seperti ini di bagian bawah ya. Ada banyak sekali pilihannya. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat judul biasanya. Judul itu biasa saya tulis menggunakan teks atau bisa menggunakan ini, tulis tangan. Layarnya kecil, saya lebarin aja, saya zoom. Nah, jadinya lebih besar sekarang. Kemudian tinggal diberi judul di sini. Misal judulnya pecahan, tinggal ditulis. Pecahan. Kadang saya nggak pede sama tulisan saya sendiri karena tulisan saya ini terus terang aja jelek ya kalau untuk nulis-nulis yang seperti ini. Nah, jadi saya biasanya memanfaatkan editnya berupa penulisan teks. Tinggal klik teks, kemudian muncul di sini ketikannya pecahan misalnya. Nah, tinggal diedit nih besar kecilnya mau seperti apa. Setelah itu klik lagi di sini, saya bisa coret-coret, saya perbesar, seret. Tuh. Dan ketika ingin membuat rekaman, template sudah siap seperti ini. Saya tinggal klik perekam saya. Ini muncul ya di bagian ini. Ini perekam saya muncul, saya klik nih. Ada tanda stop, ada jeda dan waktunya berjalan. Klik mulai. Ketika saya ingin merekam terus, tinggal ngoceh aja tuh jelaskan apa yang mau kita jelaskan. Bisa sambil nulis jika ada sesuatu yang ingin saya jelaskan di sini, misalnya seperti ini. Apa aja, misalnya pecahan contohnya adalah ini 1/2, 1/2/3 dan seterusnya. Jadi jelasinnya enak, seperti pakai papan tulis pribadi. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi catatan yang sudah terpasang di smartphone. Nah, di sini saya menggunakan catatan berupa Samsung Note. Nih ya, kita klik, tinggal tambah. Di sini ada layar kosong. Kemudian
saya aktifkan penanya. Nah, aktifkan pena sehingga saya bisa nulis di sini bebas. Pecahan seperti tadi. 1/2, 2, 1/3. Terlalu besar ya. Misalnya harus kecil-kecil ya, sesuaikan dengan kebutuhan. 2, 1/3 dan seterusnya. Itu lebih rapi ya karena saya di sini menggunakan pulpen Android. Nah, kemudian selain dengan mencoret-coret seperti ini, kita juga bisa membuat video pembelajaran misalnya menggunakan buku. Tapi pastikan dulu di smartphone Anda telah ada file dari buku itu. Misal di sini saya punya kelas 7 matematika, buku siswa semester 2. Nah, terus buka bukunya. Mana nih bukunya nggak muncul. Nah, ketika kita ingin menjelaskan menggunakan buku, kita harus mengaktifkan kuas pada aplikasi yang terpasang. Ini kuasnya. Ini ada tanda kuas ya. Saya klik silang, kuasnya muncul. Tuh. Kalau kuas diaktifkan, kita bisa coret-coret. Misal pengen ngomong seperti ini. Mana ya? Nah, ini misalnya kuas saya aktifkan nih. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Tuh. Kita bisa nyoret-nyoret. Ini yang akan dibahas, kata kuncinya adalah ini, ada di sini. Tuh, enak ya, bisa nyoret-nyoret. Atau mungkin warna coretannya, warna tinta yang kita gunakan pengen warna lain, warna pink misalnya, tinggal diganti. Kemudian scroll lagi ke bawah. Ini terekam semua. Apa yang disampaikan di sini terekam semua selagi aplikasi screen recorder kita aktifkan. Kadang saya juga membuat video pembelajaran tidak menggunakan oretan papan tulis, tidak menggunakan buku. Saya juga pernah membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu disulap jadi video, tapi hanya pakai smartphone saja. Caranya bagaimana? Buka file PowerPoint melalui smartphone, kemudian jalankan PowerPoint-nya. Dan sebelum dijalankan, ketika siap mau dibuat video, aktifkan perekam layarnya atau screen recordernya. Terus jalankan PowerPoint-nya sambil kita ngomong menjelaskan di situ. Jadi akhirnya nanti jadilah video pembelajaran dari PowerPoint yang kita buat. Ini saya punya contohnya. Pernah saya posting di channel YouTube saya ya. Mana ya? Nah, ini contohnya. Video yang saya buat menggunakan PowerPoint. Nah, video ini saya buat hanya menggunakan smartphone saja. Kemudian saya edit menggunakan aplikasi perekam layar. Selain itu ada lagi ketika saya hanya menggunakan edit foto pada galeri seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lihat di sini misalnya ya. Mana ya yang orat-oratnya kelihatan. Nah, ini KPK dan EPB. Lihat. Nggak usah ke bilangan yang lebih besar. Kalau masih bisa pakai 2, pakai yang bilangan terkecil dulu. Ini adalah menentukan KPK dan EPB. Nah, jadi di sini saya orat-orat ya. Bagaimana menentukan KPK dan EPB-nya? Ada aturan khusus. Ini ketika saya mencoret-coret menggunakan edit foto pada galeri. Kemudian ada juga saya menggunakan catatan pada Samsung Note ya, catatan pada smartphone saya. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Seperti pada pola bilangan. Saya buat gambar-gambarnya karena pakai pen kita bebas mau bikin gambar apa saja. Tentang macam-macam pola bilangan. Sebelum
awalnya segitiga seperti ini, lalu bertambah satu di bagian sampingnya. Setelah itu bentuk ini. Nah, seperti itu contohnya. Mudah ya? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.